Oleh sebab itu, betapa pentingnya memperhatikan tetangga ini, maka ada kisah menakjubkan tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah imam pertama di antara mazahib al-arba'ah. Mazhab yang empat itu, yang pertama mazhab Imam Abu Hanifah, yang kedua mazhabnya Imam Malik, yang ketiga mazhab Imam Syafi'i, kemudian yang keempat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Mereka itu adalah ulama besar. Nah, penghulunya imam yang namanya Imam Abu Hanifah tuh bagaimana tentang menjaga dirinya daripada siksa gara-gara bertetangga. Bahkan beliau menghasilkan perkara yang menakjubkan. Kita baca kisahnya. Kana li Abi Hanifah jarun bil Kufah. Adalah dahulu Imam Abu Hanifah memiliki seorang tetangga bil Kufah ketika beliau berada di Kufah. Iskafun, tetangganya ini iskafun, tukang sepatu, tukang sol sepatu. Ya'malu naharahu ajma'a. Pekerjaan seorang tukang sol sepatu bekerja sehari penuh. Jadi mulai pagi waktu subuh ia berangkat kemana tempat dia mangkal untuk membenarkan sepatu orang yang rusak, yakni tukang sol sepatu. Tiap hari pergi kerja sehari penuh. Hatta idza jannahul lailu, sehingga ketika telah tiba waktu malam, roja'a ila manzilihi, orang ini pulang ke rumahnya. Waqad hamala lahman fatobakhu aw samkatan fayashwiha. Kalau dia pulang menjelang malam itu, terkadang ia membawa daging, lalu daging tersebut dia masak. Ini Imam Abu Hanifah tahu persis itu pekerjaan orang ini. Jadi pagi-pagi berangkat sampai sepenuh hari bekerja jadi tukang sol. Kalau pulang sore, maknanya menjelang malam, kadang-kadang dia bawa daging, dia masak dagingnya, kadang-kadang dia bawa di sini samkatan fayaswiha, kadang-kadang dia bawa ikan, kemudian dia panggang ikan itu. Setelah dipanggang, dimakan. Thumma la yazalu yashrabu hatta idza dabba syarabu fihi gharrada bi sautin wa huwa yaqul. Kemudian selesai dia makan ini, orang tersebut setiap malam la yazalu yashrab, maksudnya dia tidak pernah henti-hentinya minum khamar, yakni minum minuman keras. Setiap malam teler. Teler ya. Hatta idza dabba syarabu fihi gharrada bi sautin wa huwa yaqulu, sehingga ketika dia telah mencapai mabuknya itu, apa bahasanya itu? Ngefly ya. Ya sudah teler. Sudah di antara sadar dan tidak, ya orang sudah mabuk, sudah berhasil ya. Efek dari minuman kerasnya sudah bereaksi, akhirnya dia sudah mabuk. Ketika dia sudah mabuk, dia itu nyanyi. Apa nyanyiannya itu? Syair ini terkenal sekali ini, bahkan dijadikan nasyid ini di mana-mana. Dari sini kisahnya. Apa daripada nyanyian daripada orang ini yang setiap malam mabuk? Apa nyanyiannya? Adha'uni. Ini nyanyinya. Adha'uni wa ayyafatan adha'u liyaumin karihatin wasaddada thagri. Apa daripada arti syair ini? Kurang lebih begini, adha'uni, mereka telah menyia-nyiakanku. Mengeluh dia. Begitu mabuk, dia berkeluh kesah di dalam lagu, di dalam syairnya. Adha'uni, mereka telah menyia-nyiakanku. Maksud mereka sini keluarganya. Rupanya dia ini enggak akrab dengan keluarganya.
atau dibuang lah oleh keluarganya itu. Maksudnya nggak dianggap gitu. Begitu dia pulang kampung diusir karena nggak memperhatikan adat mungkin atau suka mencemarkan nama baik sehingga merasuk di dalam pikirannya itu keluh kesahnya itu. Begitu dia mabuk dia berkata adhauni, mereka keluargaku itu telah menyia-nyiakanku. Wa ayyafatan adha'u, padahal tahukah mereka siapa yang mereka kecewakan ini, siapa yang mereka sia-siakan ini. Liyaumin karihatin wasaddada sukhrin wasyaddada sahrin, sungguhlah orang ini, yakni orang yang telah mereka sia-siakan itu adalah orang yang mereka butuhkan ketika terjadi peperangan untuk membela mereka. Karena zaman dahulu orang laki-laki itu memang dia sangat berguna di keluarganya, karena hampir hari-harinya orang-orang terdahulu itu berperang, dan anak laki-laki itu sebagai anak kebanggaan, ya. Kenapa? Karena dia bisa membela keluarganya dalam peperangan. Nih orang ini mengeluh, ya mabuk, dia setiap malam mabuk, kemudian nyanyi, mereka semua telah menyia-nyiakanku. Padahal tahukah siapa yang mereka sia-siakan ini adalah orang yang bakal berguna ketika terjadi peperangan yang akan membela mereka. Begitu terus nyanyiannya dia ulang-ulang, diulang-ulang. Fala yazalu yashrabu wa yuraddidu hadzal baita hatta ya'khudhahu an-nauma. Dia tidak pernah berhenti minum, kemudian dia minum lagi, dan dia mengulang-ulang bait syair ini hatta ya'khudhahu an-nauma, sampai dia tertidur. Pekerjaan ini dilakukan oleh orang ini setiap malam. Ini Imam Abu Hanifah punya tetangga seperti ini. Fa faqada Abu Hanifah sautahu fasa'ala anhu. Suatu malam Imam Abu Hanifah kehilangan suara itu. Biasanya setiap malam mengganggu orang dari ujung ke ujung. Yang disebut dengan tetangga itu mendengarkan dan terganggu dengan suara yang dikerjakan orang ini. Imam Abu Hanifah suatu malam kok nggak ada suaranya. Mana ini orang yang suka nyanyi, yang mabuk setiap malam? Lalu dikatakan kepada Imam Abu Hanifah, wahai Imam Abu Hanifah, akhadhahul as'asu, dia sudah diculik sama intelijen, anggota kepolisian telah menculiknya, diambil ya. Wa huwa mahbusun, dan dia sekarang di penjara. Kenapa di penjara? Ya karena dia mengganggu orang setiap malam. Orang terganggu, disakiti oleh dia ini. Sehingga rupanya diketahui oleh apa? Ya intel. Nah, diamankan dari penjara. Wasali Abu Hanifah, lalu setelah mendengar itu Imam Abu Hanifah ini melakukan salat al-fajri min ghadin. Pagi harinya dia langsung salat. Jadi Imam Abu Hanifah itu sholat malam terus sampai pagi kok nggak ada suaranya. Begitu menjelang subuh ditanya, tanya keluar, tanya-tanya kabarnya, rupanya ada yang bilang dia sudah ditangkap, sudah dipenjara. Lalu mendengarkan itu Imam Abu Hanifah lekas, segera dia sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, warakiba baghlatahu, lalu Imam Abu Hanifah mengendarai baghlatahu, bigolnya, keledai ya. Jadi ya baghlah itu blasteran kuda dengan keledai gitu ya. Jadi kendaraan yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dia naik kendaraannya itu, wasta'zana 'alal amiri. Lalu Imam Abu Hanifah ini minta izin untuk bertemu amir. Siapa amir? Ya pangeran atau raja yang menangkap, ya, yang menangkap daripada tetangganya Imam Abu Hanifah ini. Faqala al-amiru, maka melihat Imam Abu Hanifah datang minta izin untuk bertemu dengan amir, amir tadi itu mengizinkan. I'zanu lahu,
kasih izin dia datang masuk ke istana. Waqbilu bihi raqiban wala tad'uhu yanzilu hatta yata'al bisati. Ini luar biasa, Imam Abu Hanifah itu begitu dihormati. Dia minta izin untuk bertemu pemimpin amirnya yakni sultan atau raja, mengizinkan masuk ke istana dan memerintahkan kepada anak buahnya, panggil dia masuk, jangan suruh dia turun sampai dia melewati karpet itu. Jadi karpet ini tetap diinjak sama kendaraannya sampai terus. Begitu dihormati ulama namanya Imam Abu Hanifah. Jangan turun kendaraan di luar lah, masukin sampai ke sini gitu. Ibaratnya langsung parkir mobil itu di depan apanya? Nah, di depan pintu masuk. Naik karpet merah. Begitu dihormatinya ulama. Faf'al, lalu anak buahnya amir, anak buahnya raja tadi itu mengizinkan beliau ini mengerjakan apa perintahnya. Walam yazalil amiru yuwassi'u lahu min majlisihi wa qala. Dan tiada henti-hentinya amir tadi itu melapangkan majelisnya, maknanya menyambutnya dengan gembira, menyambutnya dengan penuh penghormatan, lalu didudukkan pada tempat yang mulia. Setelah Imam Abu Hanifah didudukkan di tempat yang mulia, lalu amir atau raja bertanya, waqala, dan berkata amir, ma hajatuka, wahai Imam Abu Hanifah, apakah hajatmu datang kemari? Qala, dijawab oleh Imam Abu Hanifah, li jarun, aku ini punya seorang tetangga, iskafun, pekerjaannya tukang sol sepatu, akhadhahul as'asu munzu layalin ya amirul mu'minin. Tetapi sekarang dia telah ditangkap oleh anak buahmu, wahai amirul mu'minin, sejak beberapa malam yang lalu. Mur bitakhliyatihi, sudikah engkau atau tidakkah engkau berat andainya engkau melepaskan tetanggaku itu yang telah kamu tangkap itu? Naam, qala naam, kata raja, baiklah. Wa kullu man ukhidha tilkal lailata ila yaumina hadza fa amaru bi takhliyatihim ajma'in. Oleh sebab Imam Abu Hanifah minta supaya orang tadi yang ditangkap dibebaskan, maka seorang raja tadi mengiyakan membebaskan orang tersebut, dan lebih daripada itu seluruh orang yang ditangkap malam itu sampai hari ini itu dibebaskan oleh siapa? Oleh seorang amir, oleh seorang raja tadi itu. Faraqiba Abu Hanifah wal iskafu yamsi wara'ahu. Lalu setelah laki-laki tersebut dilepaskan oleh raja, maka ia berjalan mengendarai daripada kendaraan bersama Imam Abu Hanifah, dan seorang tadi itu yang pekerjaannya adalah seorang tukang sol sepatu tadi berjalan di samping Imam Abu Hanifah. Jadi dibawa pulanglah. Faqala lahu Abu Hanifah, lalu Imam Abu Hanifah berkata kepada pemuda tadi yang sudah dijemputnya itu, ya fata, wahai pemuda, adonaka, apakah aku ini menyia-nyiakanmu sesuai dengan lagunya ini? Kan dia tahu keluhan daripada tetangganya ini, suka mengeluh karena dia merasa disia-siakan keluarganya. Rupanya dia sudah enggak dianggap keluarganya, disia-siakan oleh keluarganya, diasingkan, tidak dianggap, tidak diperhatikan, merasa hidup sendiri. Makanya setelah siang hari lelah, dia melepaskan kelelahan di malam hari dengan mabuk-mabukan, lalu kemudian setelah dia mabuk, dia keluarkan unek-uneknya itu, adhu'uni, mereka semua telah menyia-nyiakanku. Ini kalimat menyia-nyiakanku. Jadi Imam Abu Hanifah memperhatikan tetangganya, rupanya keluhannya itu, dia disia-siakan oleh keluarganya. Lalu setelah dibebaskan oleh Imam Abu Hanifah tanya, ya fata adonaka, wahai pemuda, apakah aku ini menyia-nyiakan engkau sebagaimana keluargamu menyia-nyiakanmu? Kira-kira begitu.
Faqala, maka menjawab pemuda ini, la, tidak, bal hafizta wa ru'aita, bahkan engkau telah menjagaku dan engkau melindungiku. Jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepadamu dengan balasan yang baik. An hurmatil jiwari wa riayatil haqqi, karena sebab hormatmu kepada tetanggamu dan sebab engkau telah melindungi hak-hak daripada tetanggamu. Wa tabar rajulu, lalu seorang laki-laki yang suka mabuk tadi, dia bertaubat saat itu juga. Walam ya'ud ila ma kana alaihi, dan dia tiadalah pernah kembali kepada perbuatannya di masa lalu, yakni ia tidak pernah kembali lagi untuk melakukan perkara yang diharamkan, yakni melaksanakan perkara mabuk-mabukan dalam tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam itu. Sehingga hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah adalah kisah yang menakjubkan. Betapa perlakuan seseorang yang baik kepada tetangga itu bisa menyebabkan tetangganya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ini betapa akhlaknya Imam Abu Hanifah. Padahal beliau sendiri termasuk orang yang terganggu ya. Kalau mau dikatakan terganggu karena teriakan-teriakan orang ini dalam setiap malamnya. Jadi beliau mendengarkan teriakannya itu sampai orang tersebut tidur, begitu terus menerus. Teriakan-teriakannya disimak. Ternyata beliau itu termasuk orang yang kecewa dengan keluarganya, disia-siakan. Inginlah Imam Abu Hanifah itu mengobati kekecewaannya itu. Jadi jangankan dengan keluarga, dengan tetangga saja yang bukan termasuk bagian daripada saudaranya, Imam Abu Hanifah itu memperhatikan tetangganya dan memberikan hak-haknya.